Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bersama bakal Bapak pimpin dulu ya. Ya, Berdoa Pak. pada pagi hari ini mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut pada penjelasan untuk materi pagi hari ini, Bapak bakal absen dulu ya. Untuk nomor urut pertama, Anissa. Hadir, Pak. Yang nomor dua, Arum. Hadir, Pak. Kemudian Diva, Hadir, Pak. Inka, Hadir, Pak. Lisa, Hadir. Aldo, Hadir, Angga. Hadir. Baik, hadir semua ya. Terima kasih karena sudah hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran lebih dalam lagi, mari kita nyanyi bareng-bareng lagu Peduli Lingkungan. Nah, nanti kalian nyanyi dengan semangat ya. Baik, Dan Pak. juga berdiri, ayo berdiri dulu. Nah, kita mulai. Lagu Peduli Lingkungan. Di Sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak ini. Ayo sekali lagi. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa percaya, jagalah bumi kita sejak ini. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat hari ini. Semangat. Semangat ya. Nah, jadi anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat sungai kotor? Pernah di Pernah. belakang rumahku, Pak. Ya, terus siapa yang pernah melihat udara kotor? Nggak tahu. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia apa yang mempengaruhi lingkungan. Nah, jadi nanti kita bisa tahu tuh. Tadi kan Anissa tidak tahu tentang polusi udara, apa itu polusi udara dan bagaimana sih apa penyebab dari sungai yang kotor tadi. Nah, sebelum itu marilah kita menonton video pencemaran lingkungan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Nah, diperhatikan ya anak-anak, nanti ada informasi apa yang ada dalam video bisa kalian catat di dalam buku catatan kalian. Oke? Baik, Pak. Baik, mulai ya. Halo anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang mencegah pencemaran lingkungan. Nah, di sini lingkungan yang tidak sehat itu membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, coba deh anak-anak perhatikan di gambar tersebut banyak sampah yang berserakan di jalan. Kira-kira enak dipandang nggak sih? Enggak. Enggak kan? Nah, juga dengan sampah yang berserakan di jalan itu membuat menjadi bau yang tidak sedap, kemudian bahkan bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit. Nah, kemudian pencemaran lingkungan ada beberapa macam ya. Nah, di sini ada pencemaran air. Nah, airnya itu menjadi keruh ya, kotor gitu. Nah, unsur yang dapat merusak lingkungan itu dinamakan polutan ya. Nah, ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah, dan juga ada pencemaran udara. Nah, di sini pencemaran air terjadi karena bisa dari limbah pabrik, kemudian bisa juga dari limbah-limbah cuci pakaian, atau juga bisa dari limbah hewan yang telah mati ya. Tuh, menyebabkan pencemaran air itu bisa juga dengan orang-orang buang sampah sembarangan.
membuat jadi sungai banjir dan bisa membuat sungai itu mangkrak ya, seperti itu, jadi banyak sampah, jadi Tapi kalau yang di Sumatera? nah di Sumatera itu karena orang-orang menebang pohon secara sembarangan. Nah, nanti juga menebang pohon sembarangan itu bisa menyebabkan polusi tanah dan bisa menyebabkan banjir juga. Orang-orang pemerintah Pak. Nah, itu di kecepatan air. Jadi banjir bisa disebabkan nggak cuma karena pohon sembarangan ya, bisa juga karena ini penebangan hutan tadi dan juga limbah hewan juga bisa mencemari air. Nah, di sini ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu bisa terjadi karena tadi tuh ada gambar hutan, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan yang secara ilegal itu juga bisa menjadi pencemaran tanahnya jadi tandus, gitu kan. Jadi tidak susah kalau nanti ditanemin lagi gitu. Jadi tidak boleh melakukan pembakaran hutan ya. Kemudian juga ada penebangan hutan secara liar. Dan ada membuang sampah secara sembarangan. Membuang sampah sembarangan dan terus-menerus di satu tempat yang begitu saja seperti di Bantar Gebang. Nah itu kan sampah-sampah yang di Bantar Gebang kan udah lama ya, udah sangat menumpuk banyak tuh, bisa menyebabkan tanahnya juga tercemar dan nanti banyak tanah-tanahnya itu misalnya tidak dapat ditanami dengan cepat gitu. Nah apa sih? Kemudian juga pencemaran tanah bisa disebabkan oleh penggunaan pestisida ya. Nah ini penggunaan pestisida di persawahan ya, penggunaan pestisida yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang ketiga, selanjutnya ada pencemaran udara. Nah apa sih penyebab pencemaran udara? Nah yang pertama ada pembakaran sampah. Tuh, pembakaran sampah juga bisa menyebabkan polusi udara ya. Sampah yang terbakar bisa menyebabkan polusi udara. Kemudian apa lagi? Dan juga ada pembakaran hutan tadi tuh. Pembakaran hutan juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian kendaraan bermotor. Nah siapa yang tadi berangkat sekolah diantar oleh orang tua? Saya Pak. Saya naik motor sendiri. Wah naik motor sendiri tuh boleh ya. Nah betul, Anissa ini menggunakan sepeda itu mengurangi pencemaran udara. Kemudian lanjut ke pencemaran lingkungan di sekitar kita. Nah, tadi kan ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan ada pencemaran udara. Dan gimana sih cara mencegah pencemaran itu terjadi? Nah, cara mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, tadi tuh sungai yang banyak sampah. Kira-kira penyebabnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Belum Pak Guru jelasin. Ya betul, Aldo, membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, seperti pada gambar, ketika orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai, itu dapat menyebabkan pencemaran air dan menjadikan sungai itu tercemar, menjadi kotor ya, seperti pada di gambar. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, harus apa yang kita lakukan? Aduh Pak, itu aja yang tidak boleh gitu ya. Jadi untuk mencegah biar kita tidak membuang sampah sembarangan, ya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti anak-anak kalau jajan biasanya sampahnya dibuang kemana? Tempat sampahnya. Ya, temannya Pak. Ya ke tempat sampah ya, tidak boleh dititip ke temannya. Jika kalian sudah mau memakan jajan tersebut, kalian juga harus bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Nah, cara mencegah terjadinya pencemaran air, dan di sini ada limbah pabrik. Nah, gimana sih cara mencegahnya biar limbah pabrik ini tidak mencemari air? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Ditampung, ya bisa menggunakan membuat penampungan sendiri. Nah, jadi sebelum limbah itu dibuang ke sungai, dari pihak pabrik itu bisa membuat penampungan limbah terlebih dahulu, kemudian limbah itu diolah agar tidak dapat mencemari sungai atau air yang Diolah dari apa Pak? diolah agar tidak mencemari sungai. Jadi nanti kandungan bakteri atau kandungan kimia yang terdapat pada limbah itu sudah dikurai terlebih dahulu. Nah, ini bisa cara mencegah pencemaran air juga bisa dengan gotong royong, bekerja bakti membersihkan sungai ya, pada gambar tersebut. Kemudian cara mencegah terjadinya pencemaran tanah. Nah di sini tidak menebang pohon secara sembarangan ya. Jadi dengan tidak menebang pohon secara sembarangan itu juga dapat mencegah terjadinya pencemaran tanah. Nah jika tidak menebang pohon secara sembarangan, apa yang bisa dilakukan? Solusinya gimana? Anak-anak ada yang tahu nggak? Dengan apa? Reboisasi ya, dengan reboisasi. Kemudian jika mau menebang pohon, dipilih pohon yang sudah tua atau sudah berumur besar ya, berumur panjang. Kemudian tidak melakukan pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kenapa orang membakar hutan? Nah, biasanya orang-orang itu membakar hutan itu
meluas untuk melebarkan lahan. Jadi lahan itu kadang mau dibuat pabrik. Nah, pabrik atau bangunan, nah itu orang-orang biar cepat itu kadang membangun hutan. Nah itu tidak boleh. Harusnya bisa dilakukan dengan penebangan, tapi tidak dengan penebangan secara liar. Harus dengan izin yang tepat, dan kemudian juga tidak boleh secara berlebihan begitu anak-anak. Kan jika dibakar juga kayu-kayunya tidak bisa digunakan. Nah ini caranya juga tadi ada yang mirip dengan reboisasi ya, penanaman kembali itu. Menanam kembali pohon-pohon di lahan yang kosong. Kemudian cara mencegah terjadinya pencemaran udara. Nah tadi tidak melakukan pembakaran hutan. Tidak melakukan pembakaran hutan itu juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya pencemaran udara ya anak-anak. Karena dengan tidak membakar hutan tidak ada polusi atau asap dari pembakaran tersebut. Nah kemudian juga tidak membakar sampah plastik. Nah karena sampah yang dibakar itu juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, caranya dengan apa sih itu? Ada yang tahu nggak itu apa? Nah, Teropong udara. Iya, teropong udara. Jadi setiap kalian orang tua kalian masak itu bisa asap yang digunakan itu digunakan untuk menyalakan udara terlebih dahulu ya, agar tidak mencemari udara. Nyala-nyalanya di mana, Pak? Nah, itu ada alatnya. Belinya di mana, Pak? Beli. Dan ini kosong. Harganya berapa? Spesifikasinya. Nah, cara mencegahnya juga tidak menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Yang kalian bisa menggunakan kendaraan umum. Ya tapi kan kalau kalian menggunakan kendaraan pribadi jadi banyak dong nanti kendaraan pribadi. Nah jika sama-sama menggunakan kendaraan umum jadi kita mengurangi polusi udara yang terjadi ya kan. Nah kemudian caranya juga bisa dengan melakukan revisasi juga. Kenapa melakukan revisasi? Ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Karena dengan melakukan revisasi juga dapat menambahkan mengurangi polusi udara, dan karena pohon juga bisa menciptakan udara yang sejuk gitu, bisa mengurangi kadar karbon dioksida. Nah, mencegah pencemaran lingkungan itu juga perlu dengan adanya kesadaran masyarakat itu menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran lingkungan ya. Namun sebagai masyarakat memang benar kata Aldo tadi, banyak yang masih belum memiliki kesadaran atau berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, cukup dari sini aja videonya tentang video tadi. Ada yang tahu nggak? Kan kita belum menjelaskan tentang dampak dari pencemaran air, udara, dan tanah. Ada yang tahu nggak? Yang pertama dulu, pencemaran air apa aja dampaknya? Sungai kotor. Ya, sungai kotor, tadi satu. Ada yang lagi? Air bersih berkurang. Ya, air bersih berkurang. Nah, dengan terjadinya sungai yang kotor tadi, itu juga menyebabkan sumber air yang bersih berkurang. Kenapa? Karena dengan banyaknya sungai yang kotor itu tidak bisa digunakan petani sawah untuk mengairi sawah mereka. Kenapa? Karena dengan sungai yang kotor untuk mengairi sawah mereka, nanti tanaman-tanaman mereka akan mati ya betul. Kemudian selanjutnya dampak dari pencemaran udara. Ada yang tahu apa? Menjadi batu. Ya menjadi batu ya. Udara kotor. Ya udara kotor betul sekali ada. Rumah kaca. Ya betul. Jadi dengan pencemaran udara kita bisa dengan kalau kita menghirup udara kotor secara berlebihan itu akan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan kita, juga bisa menyebabkan jadi batuk. Kemudian juga dapat menyebabkan polusi udara, yaitu udara menjadi kotor gitu ya. Kemudian selanjutnya ada polusi tanah. Apa dampak dari polusi tanah? Banjir. Banjir. Tanahnya tidak kena longsor. Tidak subur, benar, tanah tidak longsor. Nah, Tidak longsor. tanah longsor. Nah, benar sekali dengan dampak yang anak-anak sebutkan tadi, ada tanah longsor, tanah tidak subur. Nah, kenapa? Karena dengan tadi kan ada penyebab tanah tidak subur dengan melakukan pembakaran hutan, melakukan penebangan pohon secara liar. Nah, itu adalah salah satu juga penyebab kenapa terjadinya tanah longsor tersebut. Nah, setelah kalian menonton video dan sudah menulis apa sih poin penting dari video tadi, nanti Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam sebuah kelompok kecil. Nah, kalian akan bekerja sama untuk mencari masalah, menemukan masalah apa sih yang ada dalam LKPD ini. Kemudian kalian mencari solusinya tentang dari masalah tersebut. Oke? Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Mas Aldo dan Mbak Ika. Kemudian kelompok kedua, Mbak Ika. Kelompok tiga, Mbak Nisa, dan kelompok empat, Arul. Ya, Pak. Aku jadi makanan juga. Nah, itu. Nah, pada LKPD yang sudah Bapak berikan, nah di situ ada instruksinya. Instruksinya dibaca terlebih dahulu ya, anak. Yang pertama ada kerjakan soal di bawah ini secara berkelompok. Nah, jadi kalian tidak boleh ada yang bermain sendiri. Kalian harus mengerjakan secara berkelompok ya. Kemudian dibaca pertanyaannya secara bersama-sama.
secara urut. Nah, kemudian nanti didiskusikan jawabannya secara bersama-sama. Nah, yang ketiga, maksudnya ada isi jawaban sesuai kesepakatan kalian dan analisis yang telah tadi didiskusikan. Kemudian tulis jawaban kelompok pada tempat yang sudah tersedia. Nah, untuk soal yang pertama, sebutkan 3 contoh pencemaran yang sering anak-anak lihat di lingkungan sekolah atau rumah. Nah, di situ anak-anak nanti mencari, merumuskan, mendiskusikan ada pencemaran apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah dan ada yang di rumah gitu. Didiskusikan secara bersama-sama ya. Baik, Pak. Kelompok 2 gimana? Ayo didiskusikan bareng-bareng ya. Nah, terus yang nomor 2 ada jelaskan penyebab dari masing pencemaran tersebut. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi mencari apa sih masalah lingkungan yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah, kemudian kalian berdiskusi untuk mencari penyebab dari masing-masing masalah tersebut. Kalau 1 sudah berdiskusi, untuk nomor 2? Ya, betul sekali. Iya. Terus untuk soal yang nomor ketiga, yaitu tuliskan dampak dari pencemaran terhadap manusia dan hewan. Nah, dari masalah yang kalian lihat dan sudah kalian diskusi tuh penyebabnya apa sih? Kemudian kalian tuliskan lagi di bawahnya nomor 3, itu dampak dari pencemaran itu. Gitu. Ini didiskusikan secara berkelompok ya, tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Kelompok 2 sudah sampai nomor berapa? Nomor 2. Ya, betul, pintar. Jadi nanti setelah mendiskusikan penyebabnya, kalian mencari dampaknya ya dari masalah tersebut. Nah, kelompok 1 udah selesai nomor 3. Oke, masih lagi kerjakan. Jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Baik, Pak. Ya, betul. Nomor 3 juga dampak dari masalah yang kalian diskusikan tadi ya. Nah, kemudian lanjut untuk soal yang nomor 4 ya. Soal yang nomor 4 di sini adalah tuliskan solusi nyata yang bisa kamu lakukan bersama teman-teman untuk mencegah pencemaran tersebut. Nah, setelah kalian nulis mendiskusikan tentang pencemaran apa aja yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah, kalian bersama-sama tuh mendiskusikan solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran di lingkungan sekolah itu dan atau di lingkungan rumah tersebut. Nah, kelompok 1 gimana? Kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, Tinggal solusi. Nah, Solusi itu apa sih, Pak? solusi itu gimana agar pencemaran itu tidak terjadi, pencemaran di lingkungan atau rumah atau di lingkungan sekolah kalian itu tidak terjadi. Nah, kalian tadi udah mendiskusikan tuh masalahnya kenapa. Nah, terus bisa didiskusikan, bisa disimpulkan solusi yang tepat untuk agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, dikerjakan bersama-sama ya. Nah, nanti jika kalian sudah selesai mengerjakan, Bapak minta dari perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian ya. Kemudian kelompok lain juga harus memperhatikan bagaimana kelompok dari jawaban dari kelompok yang lain, apakah ada kesalahan atau ada pertanyaan dari kelompok lain. Bagaimana anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah? Mas Aldo sudah belum? Sudah. Oh, sudah, bagus. Kelompok Mbak Aisyah sudah? Sudah. Sudah. Kelompok Mbak Diva sudah? Sudah. Ayo bisa dipresentasikan di depan perwakilan satu kelompok ya. Mau siapa dulu? Ya. Ayo, Mbak Nisa bisa maju ke depan ya untuk terus teruskan. Nah, untuk tugas kelompok yang lain diperhatikan dari presentasi Mbak Nisa. Nanti jika ada kesalahan, anak-anak bisa bilang ya, bisa mengangkat tangan apa sih kesalahan dari Mbak Nisa, atau jika ada udah ada, ayo dibacakan. Yang pertama, sebutkan 3 contoh pencemaran yang sering kamu lihat di lingkungan sekolah atau rumah. Iya. Yang pertama itu pencemaran air itu sungai di Desa Butuh tercemar oleh pewarna pabrik. Iya betul. Di sini ada Sungai Butuh ya tadi ya. Ya. Sungai Butuh yang tercemar karena pabrik batik. Ya. Nah, kemudian Yang kedua, tanah rusak. dan ada tanah rusak. Ya. Yang ketiga, udara kotor karena ada asap-asap dari pabrik. Karena ada asas pribadi. Nah, dari masalah tersebut tuh, apa sih dampak bagi masyarakat? Apa sih penyebab dari masalah Penyebabnya tersebut? sungai tercemar tadi karena pewarna dari pabrik batik. Karena dari pabrik batik teman-teman, anak-anak semua. Dan Tanah kalau rusak karena sering adanya penebangan pohon. rusak karena ada penebangan pohon. Udara kotor karena asap dari pabrik. Betul. Kemudian dari penyebab dan masalah tersebut, apa sih dampaknya dari kelompok 1? Dampaknya sumber air menjadi menipis, Sumber air dari dan menipis. untuk sawah. Iya, kembali sawah juga Iya. sulit. Yang kedua, akan terjadinya gangguan pernafasan karena udara yang ada
jadi lingkungan sudah kotor. Ya betul, karena udara yang kotor tuh jadi mengganggu pernapasan ya. Ya. Yang ketiga, tanahnya tadi rusak dan menjadi tidak subur lagi. Iya, karena tanah yang rusak itu dapat menyebabkan pencemaran tanah dan menyebabkan tanah tidak dapat bertumbuh. Iya. Kemudian apa sih solusi dari masalah-masalah tersebut? Solusinya, Dari kelompok satu. yang pertama mulai sadar untuk mengolah limbah. Ya betul, yang pertama bisa dengan sadar mengolah limbah. Betul, dari kelompok satu. Dengan masalah pencemaran air tadi, pihak pabrik bisa sadar harus mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, Kedua, tidak membakar sampah sembarangan. ya tidak buang sampah sembarangan. Yang Ya. ketiga, tidak menebang pohon sembarangan Ya. dan lakukan reboisasi. Ya betul sekali kelompok satu. Ayo tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok dua, bagi Pak, Mbak Inka. Kerja kelompok. Ayo dibacakan kelompok dua. Nomor satu itu Nomor satu. ada pencemaran tanah air dan juga udara. Ya, ada pencemaran tanah, ada pencemaran air, dan ada pencemaran udara. Nah, apa sih penyebab dari masing-masing pencemaran tersebut? Kalau pencemaran tanah itu karena penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Ya, betul sekali. Terus pencemaran air karena limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Ya, betul, sama seperti kelompok satu ya. Ya, terus pencemaran udara karena menggunakan kendaraan bermotor. Iya, betul sekali. Terus apa sih dampak dari pencemaran tersebut? Ikannya jadi mati Pak di sungai. Iya, betul. Dengan tercemarnya air, ikan-ikan juga dapat jadi mati ya. Ya. Terus air bersih untuk minum jadi berkurang karena Ya, airnya betul. kotor dan cemar. Selanjutnya, Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, ya. Itu solusinya itu tidak membuang sampah ke sungai. iya betul sekali. Terus juga Terus, membuat tampungan untuk limbah pabrik. iya, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, sebelum limbah pabrik dibuang ke sungai, sebaiknya dari pihak pabrik pun buat penampungan sementara yang akan diolah kemudian bisa dibuang ke sungai. Oke, terima kasih kelompok dua, beri tepuk tangan. Lanjut, kelompok terakhir, Mas Aldo. Udah berapa menit? Oke, bisa dibacakan kelompok terakhir, Mas Aldo. Sebutkan pertama. Dan contoh pencemaran yang sering kamu lihat di lingkungan sekolah. Iya, apa aja tuh? Saya di rumah ya Pak. Ya, yang pertama. Pertama ada pencemaran SDM. SDM. Terus pencemaran air. Yang kedua. Terus pencemaran tanah. Ya, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, Jelaskan penyebab dari masing-masing nah pencemaran. penyebabnya apa sih dari pencemaran yang sudah dijelaskan oleh Aldo? Yang pencemaran SDM itu orang-orangnya polos, pemikirannya tidak maju. Iya, Terus iya. pencemaran tanah itu membuang sampah ke sungai. Ya, betul Terus sekali. pencemaran tanah itu membuang sampah ke sungai. Ya, betul sekali. Nah, dari penyebab yang Mas Aldo sebutkan tadi, yang SDM karena orang-orang tidak sadar diri tentang apa yang mereka lakukan, seperti mereka membuang sampah sembarangan ini, mereka tidak sadar akan perbuatan mereka. Jadi perlunya adanya bimbingan yang lebih untuk masyarakat-masyarakat yang seperti tersebut. Kemudian apa sih dampak dari penyebab tersebut? Aldo? Tuliskan dampak Ya, dari baik. pencemaran terhadap manusia dan lingkungan. Mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang akan mengganggu kehidupan manusia. Ya, betul sekali. Kemudian yang nomor 4, Tuliskan Solusinya? nyata yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pencemaran. nah solusinya apa? Dari kelompok 3. Membunuh semua manusia-manusia yang sudah tercemar. Oh, tidak, Dan menjadi dengan yang tinggi. Maaf itu solusinya itu mungkin kurang tepat ya Mas Aldo. Dengan bunuh itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Jadi bisa dilakukan dengan sosialisasi dan diberitahukan secara baik-baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, karena kalian telah berdiskusi, mencari penyebab masalah dan mencari solusi. Nah, untuk pengetahuan akhir, seperti yang kemarin dari kemarin Bapak minta untuk kalian membawa handphone, apakah kalian sudah membawa? Sudah. Nah, jadi nanti kalian akan mengerjakan pengetahuan akhir melalui quizzes ya. Nanti secara individu kalian mengerjakan soal quizzes yang Bapak kasih. Ininya Oh, namanya gitu Pak. Lupa itu. Nah, bisa dibuka terlebih dahulu ya. Gimana? Kalian buka pada halaman Google, terus kalian ketik pada halaman yaitu quizzes.com. Sudah? Nah, sudah masuk ke halaman quizzes.com mana? Sudah. Nah, kemudian kalian pada kode kalian masukkan kode ini 675133. Ayo, siapa aja yang udah join? Apa ada yang mau scan? Mau saya Pak. Baik, boleh. Nah, udah ada yang join Pak Jo. Siapa itu? Dan Nah, ada Aprilia sudah join. bentar ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bapak tunggu. Nah, udah ada Lisa juga join. Pak, katanya udah lucu-lucu semua ya? Pak, ada join Pak. Pak,
Pakai kode aja, kode 675 133. Dia posisi. Nah, nanti untuk pemahaman akhir jadi 67. nah, Bapak jadi nanti tahu pengalaman akhir kalian setelah menonton video dan berdiskusi bersama teman. Apa ini? Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah semua ya? Nama berapa? Apa betul? Apa Ayo. betul? Ayo, Pak, Ya, ayo kita mulai ya. 1, Join semua. 2, 3. Yeay. Ayo dikerjakan serius-serius di video ya. Ya, Pak. Wah, sini bisa Jimmy dan Bejo sudah mengerjakan nomor 1. Wah, ini Jimmy nomor 2. Wah, udah kebut-kebutan ya? Bagus sekali, anak-anak. Ya, terus lagi. Nah, Jimmy sudah selesai dan Panjol nomor 2. Dan nomor 3 ada. Yeay. Aku selesai duluan. Kayak udah selesai. Oke, tinggal 3 yang dulu. Apa tadi ganti kayak apa? King me. Ya, apa tadi bisa? Jangan kasar. Oh, isa sih kan lah. Panjang apa? Iya, ada kata bos. Lo kayak kamu tuh ya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, di sini juara 1 ada. Oh, saya jadi posisi. Ada Jimmy. Yang 3 ada Panjol. Tepuk tangan kita semua. Wah, nilai kelas tuh, nilai kelas 100 semua ya, hebat banget anak-anak guru. Jadi apa? Kita review soalnya ya. Wah, kalian pintar banget ya. Untuk nomor soal nomor 1. Tadi aktivitas manusia yang paling bersport ke sini dibangun pencemaran udara. Apa anak-anak? Karena anak plastik. Ya, betul sekali, bahas sampah plastik. Dan nomor 2, dampak dari menyebabkan secara liar. Apa? Menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ya, betul sekali, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian nomor 3, jika kelompok kalian menemukan banyak sampah plastik di sungai, tindakan apa yang dilakukan? Menyalahkan orang lain. Nyalakan orang lain. Balik gimana? Dia kan tadi coba menyebut nyalakan orang lain. Enggak, Pak, membersihkan sampah bersama teman-teman. Ya, betul, bersihkan sampah bersama-sama ya. Dan yang nomor 4, manfaat kegiatan dari bertemu bersihkan lingkungan sekolah. Membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Iya, membuat lingkungan bersih dan sehat. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Agar lingkungan tetap nyaman dan makhluk. Iya, betul sekali. Hebat banget anak-anak Pak Guru. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, anak-anak, karena jam belajar sudah mau habis, kita refleksi ya. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Apa aja? Pencemaran. Ya, pencemaran lingkungan. Kemudian Ada pencemaran tanah. ya, ada pencemaran tanah, ada pencemaran air, ada pencemaran udara. Kemudian ada penyebabnya kenapa? Karena limbah pabrik. Ya, karena pencemaran air karena ada limbah pabrik. Kemudian pencemaran tanah karena Penggunaan pestisida. ya penggunaan pestisida. Kemudian yang lain, ayo jangan difat terus. Mbak Nisa, pencemaran udara kenapa? Nisa, Adik. pencemaran udara kenapa? Gitu. Kemudian solusi dari pencemaran tersebut apa? Ayo, pencemaran air, solusinya apa? Dibersihkan, Pak. Ya, dibersihkan selainnya. Kemudian pencemaran tanah, Aldo, solusinya apa? Ganti tanah. Ganti, bukan ya, yang dilakukan Reboi. Kasih. Betul, bisa. Kemudian pencemaran udara, gimana solusinya? Pakai kendaraan umum. Ya, pakai kendaraan umum bisa mengurangi polusi udara. Gunakan teropong udara. Ya, betul sekali. Kita sekalian Pak Guru, karena jam pelajaran sudah habis, Pak Guru cukupkan. Baik, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan penuh ceria dan penuh konsentrasi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Pesan dari Pak Guru, jika kalian nanti pergi jajan, jangan lupa sampahnya dibuang ke Tempat tempat sampah. sampah. Jangan dibuang sembarangan ya. Jaga lingkungan sekolah tetap bersih agar kita hidup sehat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.